Tolonglah supaya kami menyadari bahwa hanya Engkaulah yang terpenting, ya Allah. Kebutuhan kami yang terbesar, yang terutama adalah Engkau. Bukan roti, bukan emas, bukan nafkah. Kalau bukan Engkau menyertai, sia-sialah semuanya. Siapkanlah hati kami. Kami hendak mendengar suara-Mu lewat firman yang kami baca dan renungkan sebentar ini. Berilah kami pencerahan, supaya di tengah hari-hari yang sulit, kami memperoleh terang bagi jalan kami, pelita petunjuk jalan bagi setiap langkah kami. Berkati adik-adik bersama dengan Pak Taufik dan Susi yang akan masuk ke dalam kelas sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari surat Korintus yang kedua, 2 Corinthians, 2 Korintus pasal yang pertama, ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian seluruh bagian tersebut. 2 Korintus pasal yang ke 2 Korintus pasal pertama ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Mungkin saudara mengalami hal yang sama. Kemana-mana kita pergi, orang berbicara mengenai resesi. Welcome Reni and Rena.
value daripada headset for translation for you. Saya pergi ke cleaner Korea. Begitu bertemu, dia bilang, wah, bagaimana kabar di gereja? Bagaimana anggota-anggota di sana? Apakah mereka mengalami kesulitan di dalam resesi ini? Lalu dia menceritakan banyak teman-temannya bahkan sampai harus tutup bisnisnya. Saya tanya, bisnis apa? Bisnis restoran. Saudara, saya pikir silakan, it's okay. Saya pikir kalau kemana-mana kita lihat restoran kelihatannya masih tetap ramai saja, bukan? Tapi ternyata mereka juga mengalami banyak kesulitan, saudara. Omset turun sangat drastis sekali sampai ada yang tutup. Dia bilang kan teman-temannya banyak juga yang kelola seperti perawatan kuku. Dia bilang, wah itu juga merosot. Sekarang kaum wanita yang biasanya mungkin 2 minggu sekali rawat kuku, sekarang bisa 2 bulan, 3 bulan, belum tentu datang sekali omset turun. Saya pergi ke bank, pokoknya kalau kita ketemu orang yang kita kenal, mereka bicara soal resesi. Dan konon saudara, kesulitan sekarang ini belum apa-apanya, just a beginning. Hanya satu permulaan, masih akan datang hari-hari yang lebih sulit lagi. Resesi bagaikan mimpi di siang bolong, tidak disangka, tidak diharapkan. Nah, apakah hikmah yang boleh kita ambil dari resesi? Pelajaran apa yang bisa kita timba? Sebenarnya ada maksud apa dari Allah untuk soal resesi ini? Apakah Allah sendiri surprise dengan resesi? Allah bingung loh, kok mendadak resesi? Tidak, saudara-saudara. Karena Allah itu maha tahu. Dia melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini tidak seperti kita melihat. Besok kita tidak tahu, jangankan besok, beberapa waktu di depan ini kita pulang nanti kita tidak tahu. Kita memang mengharapkan semua berjalan oke, lancar, tidak ada musibah, tetapi betul-betul kita tidak tahu. Kita antar anak kita pagi ke sekolah, oke, pulang-pulang dia sudah nangis. Mengapa? Lari, injak batu, jatuh terguling, besok, luka semuanya. Tidak tahu, betul? Tapi semua peristiwa yang di dalam diri kita belum tahu. Bagi Allah tidak ada yang dia belum tahu. Sebab Allah melihat segala sesuatu cuma just like a snap. Satu kejap saja, dia sudah lihat semua yang bagi kita masih akan datang. Saudara-saudara, saya agak terganggu sebentar. Winata mungkin volume terlalu keras karena yang menggunakan headset merasa mungkin sangat terlalu keras. Atau gimana? Di dalam Alkitab banyak kali dikatakan bahwa Allah itu menentukan segala sesuatu. Di dalam Amsal Sulaiman dikatakan orang membuang undi. Mereka di zaman dahulu kalau sudah bingung mau ambil keputusan, mereka buang undi. Ingat ketika Yunus numpang kapal lalu dihantam badai, orang-orang bingung, ada apa ini? Siapa yang berdosa? Siapa yang salah? Kok dewa-dewa sampai murka seperti ini? Mereka tidak tahu jawabnya, lalu mereka buang undi. Ingat, mereka lemparkan dice itu, dan siapa yang kena? Alkitab mengatakan undi dibuang ke atas pangkuan, dadu itu dice, tetapi Allah yang menentukan keputusannya. Di dalam pasal yang lain di Amsal Sulaiman dikatakan orang merencanakan banyak hal, tetapi Allah menentukan siapa yang akan jadi atau bagaimana. Allah mengetahui segala sesuatu dari awal sampai akhir. Dia tidak bingung dengan resesi. Dia tahu. Mungkin Allah merencanakan atau setidaknya mengizinkan, tapi pasti dia memang menetapkan. Nah, kalau Allah itu tidak bingung, bahkan dia itu menetapkan, pasti dia punya purpose. Pasti dia punya tujuan. Bisa setuju saudara-saudara? Kalau Allah menetapkan,
tentu dia punya maksud, dia ada tujuan. Dia mempunyai suatu sasaran-sasaran di dalam sesuatu yang dia izinkan atau dia tetapkan. Hikmah apakah yang dapat kita timba dari resesi? Yang pertama, melalui